Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita dari kitab Al-Fiqhul Manhaji karya Dr. Mustafa Dib Bugha. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa bentuk akad-akad kerjasama. Tapi pembahasannya memang pembahasan masih kasar ya Bapak Ibu. Akad-akad kerjasama, kita contohkan ada akad antara pemilik modal dan pengembang modal. Satu punya modal, yang satu mengembangkan modal, kemudian hasil laba bersih dari usaha yang dikembangkan itu dibagi dua. Maksudnya bagaimana? Yo, modal tentu dibalikan dulu. Ya giahnya kawa misalkan modal 100 juta, kita putar 100 juta ini dalam usaha. Nanti setelah usaha ini berkembang, 100 juta dikembalikan, sedangkan laba bersih ya dikurangi modal, dibagi dua. Itu namanya qirat. Nah, dalam ini bagaimana? Berarti pekerja kalau untung banyak, untung banyak. Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi berarti dia hanya wajib mengembalikan modalnya saja. Itu bentuk pertama. Jadi bursa sebentar, alantiangan. Itu yang pertama. Kalau misalkan ya orang yang mengembangkan usaha berpikir dia, kok rumit kok. Batu, andai usaha ini tidak berkembang, andai usaha ini tidak berlaba, tentu dia tidak dapat apa-apa. Sedangkan dia masih wajib untuk memberikan modal tadi kepada pemilik modal. Dan modal tetap dibalikan 100%. Sedangkan usaha tidak ada labanya. Lalu bagaimana? Nah, boleh pakai akad yang kita sebutkan ini. Apa itu? Ijarah. Ada pemilik modal, ada orang yang mengembangkan modal, tapi yang mengembangkan modal ini disewa. Ya, ijarah namanya, disewa. Berarti bagaimana? Gajinya datar saja, tetap flat saja. Ya, saya punya modal, apa modalnya? Ini toko ada, pakaian-pakaian di dalamnya juga sudah ada. Silahkan kamu kerja di sini jualan. Kamu saya gaji 4 juta. Kalau ternyata laba kedai baju tadi sebulan 4 miliar, berapa gaji dia? 4 juta yuk. Kalau rugi, tidak ada terjual satupun barang, berapa gaji dia? 4 juta yuk. Walaupun besar laba, gaji sekian tetap. Walaupun rugi, gaji tetap. Tapi kalau pakai akad qirat tadi, mudharabah tadi, ya, saya punya modal nih 1 miliar.
Nah, dipakai kemudian 1 miliar untuk sewa ruko dan diisi ruko dengan pakaian. Kalau berlaba, laba bersihnya ternyata kemudian 4 miliar, berapa yang kerja ini dapat duit? 2 miliar. Ya, ambangnya jadi 4 miliar, laba bersihnya sudah dapat 2 miliar. Tapi kalau rugi, tidak dapat apa-apa. Justru dia tetap harus mengembalikan modal tadi. Modal 1 miliar tetap dikembalikan. Ra'sul mal. Jadi setiap bentuk akad ada nilai positif, ada nilai negatif. Maka bijak-bijak saja kita, ya, baik kita adalah pekerja ataupun kita adalah pemilik modal, untuk memilih akad mana yang sesuai. Kalau orang kreatif dia tidak ragu, bagi hasil saja katanya. Tidak ragu. Kalau dia pekerja, tidak ragu dia, bagi hasil. Karena dia yakin ini usaha akan memberikan laba yang besar bagi hasil. Tapi kalau orang tidak pede kan, takutlah dia, kok rugi nanti ya. Awak digaji sajalah, gaji tetap. Kalau labanya besar gajinya tetap, laba kecil juga gaji tetap. Nah, inilah dia ijarah. Nah, jadi akad ijarah sudah kita sampaikan. Akadnya ada, rukunnya ada sigat akad. Kemudian ada orang yang melaksanakan akad. Nah, sekarang kita membahas tentang objek akad dalam ijarah atau dalam akad sewa menyewa. Kita sudah singgung ya Bapak Ibu, yang disewa itu bisa jadi barang, sewa mobil misalkan, atau yang disewa itu boleh jadi ain atau orang. Yang disewa itu orang, ya, disewa orang untuk mengajarkan Al-Quran, disewa orang untuk mengajarkan anak kita berhitung, menulis, membaca. Nah, itu juga namanya ijarah. Nah, jadi bahkan bisa jadi orang disewa untuk menunaikan ibadah haji. Ini ya. Orang disewa untuk menunaikan ibadah haji. Sudah daftar haji, sudah siap akan berangkat, kiranya pas akan berangkat stroke, nauzubillah, atau meninggal. Duit sudah disetorkan, lalu bagaimana ini ibadah haji? Bisa digantikan oleh orang lain dengan upah. Jadi disewa, tapi syaratnya orang yang disewa untuk melaksanakan haji untuk orang lain ini tentu dia sudah harus haji dulu, untuk diri dia dulu. Nah, hajinya baru boleh dia haji untuk orang lain. Butuh modal ya, tentu saja butuh modal, butuh kekuatan, butuh kesabaran untuk melaksanakan ibadah haji. Dikasih berapa pitihnya, kok 30 juta, kok 50 juta, tergantung kesepakatan. Nah, berarti kita sudah mulai dapat gambaran, oh ini ternyata barang-barang yang boleh untuk disewa. Nah, kalau barang-barang yang tidak boleh disewa bagaimana? Apa contoh menyewa sesuatu yang haram? Menyewa alat pembakar narkoba, bom, ini istilahnya, orang bakar ganjo, tidak boleh sewa. Menyewa orang untuk membunuh, Anda boleh. Pembunuh bayaran, saya sewa kamu untuk membunuh fulan dengan bayaran 100 juta, tidak boleh. Kenapa ada? Oh, ada ternyata sesuatu yang boleh disewakan, ada yang tidak boleh disewakan. Nah, sekarang kita bahas apa kriteria objek akad sewa menyewa, atau dalam bahasa fikihnya disebut manfaat. Kita sewa mobil, kita tidak membeli mobil, kita membeli manfaat mobil. Kita menyewa guru, kita tidak membeli guru, kita membeli manfaat yang bisa diberikan oleh guru. Nah, manfaat yang boleh kita beli atau kita sewa ini apa saja? Nah, syarat-syaratnya. Yang pertama, antakuna mutaqawwamatan. Bahwa jasa tadi atau manfaat tadi dapat dinilai dengan uang, atau jasa tersebut terukur. Dan terukur ini berdasarkan ukuran syariat. Ya. Dan standar ukurannya adalah ukuran syariat. Kalau misalkan yang disewa itu, kalau dalam kitab-kitab fikih disebutkan, yang disewa adalah alat-alat musik yang haram.
Alat-alat musik yang haram. Dan kita sudah pernah bahas sebelumnya ya Bapak Ibu ya, hukum musik. Musik itu hukumnya tergantung syiarnya. Apakah musik ini dibawa kepada yang positif atau negatif? Kenapa? Karena di masa Nabi ada alat musik yang dilarang oleh Nabi. Contoh alat musik yang dilarang oleh Nabi, ma'azif. Ma'azif itu kecapi, Pak. Apalagi alat musik yang dilarang oleh Nabi, mazamir, seruling, dilarang juga oleh Nabi. Tapi ada pula alat musik yang dibiarkan, diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alat musik yang diperbolehkan Nabi? Rebana. Itu contoh. Ini alat musik dibolehkan oleh Nabi. Ini alat musik dilarang oleh Nabi. Berarti musik itu halal atau haram? Nah, orang kalau langsung pukul rata dapat satu riwayat, berarti boleh musik. Ini buktinya Nabi membiarkan orang main rebana. Orang yang dapat hadis tentang kecapi tadi, ini dalil menunjukkan bahwasanya musik haram. Tidak, adil-adil cara menarik kesimpulan. Kenapa kecapi dilarang Nabi? Kenapa seruling dilarang Nabi? Kenapa gendang yang bentuknya sampai kerucut ke bawah dilarang oleh Nabi? Oh, ternyata ini adalah alat-alat musik yang menjadi syiar tukang minum tua di masa Nabi. Syarabul khamar. Ya, tukang minum tua biasanya dalam pesta-pesta tuanya 3 alat musik ini selalu ada. 3 alat musik ini selalu ada. Makanya dilarang oleh Nabi. Tapi rebana bukan syiar alat musik yang dipakai oleh orang-orang yang minum tua. Makanya diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang dilarang oleh Nabi bukan musiknya, akan tetapi syiarnya. Ini syiarnya syiar ahli maksiat atau syiar ahli taat. Kalau syiar ahli maksiat dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditiru-tiru pula. Nah makanya ketika kita membahas alat-alat lahu, ya tidak ada orang kini kok bagak boleh yang mengecek, Ustaz musik ini haram dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada satupun teks dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab klasik mazhab Syafi'i mengatakan musik haram. Yang ada apa? Beberapa alat musik hukumnya haram. Alat musik beberapa hukumnya haram. Kalau di masa Nabi tadi kita katakan yang menjadi syiar peminum tua, peminum khamar, kecapi, seruling, gandang yang bentuknya mengitik ke bawah, itu di masa Nabi. Kalau zaman sekarang musik yang menjadi syiar peminum tua, kira-kira apa bapak-bapak ibu-ibu? Disco. Ya enggak? Ber-DJ. Yang seperti itu syiar peminum tua. Makanya haram yang seperti itu, yuk. Lihat. Tapi kalau musiknya tidak menjadi syiar peminum tua, ya, musiknya tidak menjadi syiar peminum tua, lagunya salawat atau lagu-lagu biasa saja. Nah, kalau kesambil minum tua orang mendengar, tapi itu bukan syiar peminum tua. Kalau tidak ada unsur-unsur cabulnya, tidak ada unsur-unsur maksiatnya, ya sudah. Nah ini termasuk musik yang tidak diharapkan. Ustaz kok lagu-lagunya lagu-lagu cinta. Bagus Ustaz. Ya husnuzon saja lah. Mungkin cinta laki ke bini. Tapi kalau cinta satu malam ya haram. Ibu ya. Itu na'udzubillah. Keparangai anak-anak ini banyak. Pertama parangai kabau. Kedua parangai ayam. Parangai kucing. Ya. Parangai kabau baik, kumpul kerbau aja. Banyak. Tamat SMA, kuliah, izin ke orang gaibnya kuliah, kiranya ditepek kuliah mengah, kumpul kerbau. Tidak selesai kuliah. Banyak. Ya, sekali-sekali inspeksi lah anak-anak, kira-kira. Jadi anggaran dia orang tua kok dipakai sebaik-baiknya tidak. Aku parangai dulu itu viral petang. Yang menerima bantuan kartu Indonesia Pintar kiranya sibuk do game, sibuk berdisco, mengapa berdisco ya mencari-cari laki-laki. Nah, dah semalam malam konya baduo, lalu buka pagi cek-cek nak kenal saja lah yang itu tuh banyak orang ini bentuk binatang saja hidup hilang arat, hilang air.
hilang kemuliaan manusia tuh. Manusia Bapak Ibu, setidak beragamanya manusia. Contoh, saudara kita ini dari Mentawai yang mau tanya, di Mentawai itu orang kalau akan berhubungan badan perlu menikah enggak? Iyo. Padahal agama asli orang Mentawai itu kan bukan agama Samawi, bukan Kristen, bukan Islam. Berarti pernikahan itu bukan ajaran Islam juga sebenarnya. Pernikahan itu apa? Ajaran setiap orang nan bauta. Sebabnya tahu Pak, ya hubungan laki-laki dan perempuan ini tidak boleh terjadi begitu saja tanpa adanya komitmen, tanpa adanya akad. Dalam Islam ada akad, dalam agama Kristen juga ada akad, dalam agama Hindu, Buddha juga ada akad. Tidak bisa langsung ini laki-laki produksi kok. Tapi zaman kini adalah seperti itu. Ya, itu PR kita banyak. Anak cukup ketiknya kok sebenarnya masalah-masalah musik. Tapi kalau menjadi syiar pendosa, syiar minum tua, itu haram jadinya. Maka kalau misalkan alat-alat musiknya termasuk mohon maaf kok orang bisa jadi setuju, bisa jadi enggak. Kalau ke ibu apa kecian ambo kaji ambo kareh enggak ada masalah itu ya. Nanti ambo pribadi kalau walaupun lagunya halal, walaupun musiknya halal, kalau yang menyanyi perempuan di hadapan laki-laki tidak boleh. Kalau yang menyanyi perempuan di hadapan laki-laki tidak boleh. Ya. Leba jilbab padusinya nya Ustaz, iya tahu lah oh jilbab. Nah, iya jilbab tidak boleh ya. Ini hukum menyanyi di hadapan ya, menyanyi perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau perempuan menyanyi di hadapan perempuan lain, silakan. Dari mana Ustaz ambil kesimpulan tak boleh padusi menyanyi di muka laki-laki? Iya azan saja tak boleh. Itu namanya qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Waktu itu tahun kemarin ya 2024 kita melaksanakan bahsul masail di Canduang. Itu yang hadir pondok-pondok seluruh Sumatera Barat. Salah satu temanya itu hukum perempuan menyanyi di hadapan laki-laki. Sebagian yang hadir pakai kitab jo, pakai hadis jo, pakai dalil jo menyatakan boleh perempuan menyanyi di hadapan laki-laki non mahram. Dalilnya apa? Di hari raya Nabi masuk ke rumah beliau, kemudian ada sekelompok perempuan Ansor nan main rebana sambil berdendang. Bukan mahram Nabi, Pak. Dia menyanyi kah? Nabi masuk kah? Abu Bakar dilarangnya dek Abu Bakar. Nabi tiba kalian menyanyi-nyanyi jelek. Aku cak Nabi, dialahnya menyanyi. Dilarang justru oleh Nabi. Jadi ulama yang membolehkan badalil juga, ada dalilnya. Ya. Pinan diambo ndak boleh tetap batu. Sebab perempuan-perempuan nan di rumah Nabi itu menyanyi untuknya surangnya. Menyanyi duduk-duduk saja, tidak sengaja di atas panggung. Bacalian di laki-laki sadonya. Itu beda tuh. Ada izgha istilahnya dalam bahasa Arab. Ada kondisi di mana perempuan ini memang disetting untuk menjadi pusat perhatian. Ya, karena asal perempuan ini istitar. Kalau tacaliak boleh. Padusi tacaliak boleh, Bu? Boleh padusi tacaliak, Pak? Ya, Bu. Iya, untuk kajian ibu-ibu saja boleh. Misalkan kelompok Yasinoa ibu-ibu sadonya. Itu. Besok laki-laki keluar lupa. Tapi kok kaji ambo ya Bu yo. Kok kaji ambo. Kalau misalkan ibu nanti di luar dapet lo kaji kecil. Ya kan ambo sampai kalau tadi dalilnya tuh. Siarnya bagus, enggak maksiat, kemudian ada laki-laki nama nonton. Mungkin disebutnya lo deh Ustaz di luar tuh hadisnya nan padusi menyanyi badendang sambil main rebana di rumah Nabi. Bisa jadi di luar Ustaz ada namanya cek serupa itu. Ibu ingin ikut itu silahkan. Nah Niko kini nana mau sampaikan nan kue menurut ambo ya. Nah, dari mana tuh ya? Kau jangan ibu tanya lo Rayola apa tuh? Saya tidak tahu. Saya penyanyi Persi Minang ya tahu. Fauzana enak.
putri si kumbang lah, ya polina ndak berjilbab payah wah ya. Jadi kok kaji yo bari disampaikan, tapi perlu disampaikan. Nah, menyewa untuk yang seperti itu Pak enggak boleh. Nah, kalau main kim, Bapak Ibu main kim kok sabananyo boleh ya. Kimnya ya, nanti awak kesampingkan dulu. Kim kok ada undiannya, ya, undian hadiahnya, kemudian ada penyanyinya, ada nyanyinya. Ah, wak preteli satu persatu. Nan kimnya boleh kalau hadiah tidak berasal dari iuran peserta. Sama jo hadiah-hadiah pada umumnya Bapak Ibu. Kalau hadiah berasal dari peserta, maka hukumnya haram, judi. Kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan apa? Menyanyinya kok menyanyi haram atau tidak? Lagunya lagu-lagu cabul atau tidak? Lagu-lagu baik atau tidak? Nah, kemudian siapa lagi? Penyanyinya. Nah, penyanyinya kalau nandiambo tadi tidak boleh padusi. Tidak boleh padusi. Itu nan kaji di awak. Ya. Nah, ini untuk standar mutaqawwamatan qimatan syar'iyatan, standar berharga sesuatu berdasarkan harga syarak. Nah, Bapak Ibu, maka sah menyewa orang untuk mengajarkan sesuatu yang halal, karena itu juga bisa dinilai, itu bisa berharga. Ya, disewa guru untuk mengajarkan membaca Quran. Nah, aku ada dua loh kok Pak. Nanti kita belajar ada namanya ju'alah. Ada namanya ju'alah dan kini kok namanya ijarah. Ijarah ini kita sewa. Saya ajar kamu untuk mengajar anak saya baca tulis. Nah, ini 200.000 per jam misalkan. 200.000 per jam. Nah, seminggu 3 jam misalkan. Ya enggak, setiap datangnya ke rumah wajah 200.000. Nah, itu sah tuh akad. Ustadz, kalau ternyata sudah 2 tahun dia ngajar enggak juga pandai anak nih baca tulis, gimana Ustadz? Balik. Namanya sewa. Lain hal kalau akadnya ju'alah. Nanti lagi ada namanya akad ju'alah. Ju'alah kok bahasa di dongeng-dongengnya sayembara. Siapa yang bisa menyehatkan anak saya kasih emas seberat badan dia. Ya, bariknya 60 berarti barang ada PM 60 kilo contoh. Itu namanya sayembara. Kalau menangnya dapat hadiah. Kalau ndak sehat anak kok ndak dapat apa-apa. Itu namanya ju'alah, sayembara. Sah juga, tapi nanti kita bahas. Ya. Kalau ijarah sehat ndak sehat nanti Bapak Ibu setelah berobat tetap mesti dibayar. Payah awak ke dokter sakit selemo dia dia 3 macam obek. Ya, obek damam dia dia, antibiotik dia dia, anti alerginya dia dia seperti itu. Alah 3 hari diminum obek kiranya ndak sehat. Nan dokter babai aja. Bayi aja. Ya, awak ya membayi aja. Sebab namanya tadi ijarah. Nah, yang pertama ya, sah. Itu sah. Kemudian objek yang disewa tadi bisa untuk dipindah pakaikan. Ya, bukan dipindah milikkan tapi dipindah pakaikan. Berarti kita berhak terhadap barang yang akan kita sewakan. Ya, lewat di Facebook Ambo tempo hari ada orang punya ruko. Tiba-tiba di rukonya kok kosong. Tiba-tiba rukonya ini sudah penuh dengan barang-barang. Lado saja orang menggalih. Nan punyainya, tapi orang nan menggalih. Didatangi kemudian ruko. Kebakoklah isi saja ruko ambo kok. Pak nan punya ambo lah ambo sewa kok. Setahun 50 juta kecil. Kasihan ku sewa kafulan. Ya, pemilik ruko rugi, penyewa ruko rugi. Kenapa? Karena dia memberikan uang sewa bukan kepada pemilik ruko. Tadi bagaimana? Ya enggak sah juga. Kenapa? Karena dia menyewakan barang yang bukan punya dia. Ini hati-hati juga Bapak Ibu, itu kriminal yang tadi kita sebutkan. Itu namanya kriminal. Ada kalanya akad ini terjadi
untuk barang yang raso-raso punya awak. Dia nak punya awak, ti raso-raso punya awak. Contoh, tidak punya awak, raso-raso punya awak. Oto apa awak? Oto apa awak punya siapa tuh? Punya pak, tidak punya awak. Ya, sawah apa awak, punya apa awak, tuh tidak punya awak tuh. Ya, rumah hama awak, punya hama awak, itu tidak punya awak tuh. Ya, barang suami atau barang istri mau disewakan tetap ada izin. Kalau diizinkan silahkan. Kalau tidak ada izin, jangan tiangan pula. Ya, karena tidak hak kita. Kalau bukan hak kita, jangan dipakai-pakai, apalagi disewakan. Dipakai saja mesti izin, apalagi akan disewakan. Tapi kalau sewa bertingkat boleh. Sewa bertingkat itu boleh. Sewa bertingkat itu maksudnya apa? Dulu kita contohkan, saya sewa rumah ini ada 3 kamar, kemudian saya sewakan kembali rumah ini kepada orang. Per kamar ambo sewa kan. Ya, rumah 3 kamar, saya sewa setahun misalkan 10 juta. Kemudian per kamar ini saya sewakan lagi, per kamar 500.000 kos. Ya, kan dapat labu tuh. Boleh tuh, boleh. Ya, ini juga termasuk akad yang diperbolehkan. Tapi kalau awak meminjam barang tidak boleh dipinjamkan, boleh. Menyewa kemudian kita sewakan boleh. Tapi kalau meminjam barang kemudian kita pinjamkan ke orang lain tidak boleh. Karena meminjam itu akadnya tidak kuat. Wak meminjam, kalau anak-anak sekolah kan anak SD punya, pinjam sepeda kawan. Sudah pinjam sepeda kawan, pinjamlah ke orang lain. Pinjam pena kawan, sudah pinjam pena kawan, pinjamanlah ke orang lain. Makanya pernah pakai pena sampai habis. Lagi pernah pakai pena sampai habis dah baik. Hilang sebelum habis ya nak. Nah, anak payah pakai pena sampai habis dah jarang. Gampang hilang. Bata itu tadi. Punya orang rasa-rasa punya awak. Ya. Punya orang rasa-rasa punya awak. Nah, boleh. Pinjam itu akadnya lemah, amanahnya tinggi. Nah, kalau sewa akadnya lebih kuat sehingga kita boleh juga menyewakan barang tadi kepada orang lain. Syarat selanjutnya, barang yang disewa tadi tidak boleh habis ketika dipakai. Ya, barang yang disewa tidak boleh habis saat dipakai. Ambo seo domba kamu ya, yang punya domba Kashmir. Domba Kashmir bulunya tabah. Ambo seo domba angko ya untuk apa? Nak ada untuk apa isi kandang rumah ambo saja. Bara lama aku seo sehari. Besok ketika di balian dombanya lah botak habis bulu. Kironya nyonya menyewa untuk ambil biak bulu nak boleh. Ambo seo yo kambing etawa aku yo. Nama tino ku di seo nyo kambing etawa. Besok balik kiranya lah habis susunya. Nak dia. Sewa itu jelas bukan untuk menghabiskan barangnya. Ya. Sewa ya sewa saja. Manfaatnya saja yang diambil. Jadi kalau barang-barang yang memang sudah pasti habis kalau dipakai tidak boleh disewa. Sewa obor silahkan. Sewa obor silahkan. Sewa sabui karambi untuk obor tidak boleh. Ya. Apalagi barang yang disewa. Kalau pena boleh. Ya, kalau habisnya habis normal, wak menyewa tuh, Ustaz kan habis juga bannya tuh, itu normal namanya. Ya, wak sewa pena misalkan, mungkin penanya pena mahal ya, sewa pena. Habis dawatnya ya, habis seketik pemakaian normal aman. Tapi kalau sudah di atas normal, pemakaian tadi, sebagaimana dulu kita contohkan, sewa mobil untuk Sumatera Barat saja. Sewa mobil pemakaian dalam provinsi Sumatera Barat dia pakai kemudian keluar provinsi ya karena ya dia bertanggung jawab, dia mesti mengganti andai terjadi kerusakan di situ. Syarat selanjutnya, barang yang boleh disewakan termasuk orang tadi itu mesti maklum atau diketahui batasan-batasannya. Orang disewa bisa
barang disewa bisa asal jelas. Apa yang jelas? Ainnya, barangnya. Rumah yang disewa jelas, mobil yang disewa jelas, atau orang yang akan disewa jelas pula apa kira-kira jasanya yang akan kita pakai. Dibuat iklan, dicari babysitter, masuk anak. Gambaran kerja, 1 membuatkan susu, 2 mengganti popok, 3 mencuci baju anak, 4 masak, 5 menyapu, 6 mampel, 7 menyiang laman. Dan dicari dia apa tadi judulnya? Babysitter. Kiranya lengkap kerajo. Gaji 800.000 sebulan. Aduh, kritik orang ya Bapak Ibu ya. Kalau di Indonesia ini cari pekerjaan. Kritik orang kalau di Indonesia ini cari pekerjaan. Lucu. Betul. Gajinya tidak jelas, tapi kriterianya terlalu tinggi. Ya, rata-rata kalau di Indonesia orang cari pekerja syaratnya apa? Belum menikah, kemudian berpenampilan menarik. Aceh orang nan labiat para lupiti nan lah menikah atau nan alun menikah. Nan lah menikah nan perlu piti. Dia perlu menafkahi keluarganya. Mari tahu status istilahnya, status pernikahan itu kalau di Indonesia sangat-sangat penting. Ya. Kalau misalkan ini orang mampu untuk memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diakatkan di awal, sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu dipermasalahkan ya. Nah, itu yang pertama, manfaatnya diketahui, kemudian jenisnya diketahui. Misalkan kita menyewa orang untuk memotong rambut, pergi ke barber, sewa orang untuk motong rambut, jaleh. Apa potong rambut? Nah, kalau di beberapa tempat potong rambut itu dijelaskan, potong rambut keramas atau tidak? Nah, keramas sekian, kalau tidak keramas sekian. Nah, itu namanya apa? Ya, kejelasan kadar manfaat yang akan kita terima. Sehingga nanti tidak ada cekcok antara penjual, antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Dan pengguna jasa. Nah, kemudian zaman ya, waktu kita akan menyewa. Ada lagi barang-barang itu disewa bukan kalau pekerjaan selesai, akan tetapi dengan batas waktu tertentu. Sewa mobil itu batas waktu tertentu. Kalau sudah habis batas waktu tertentunya ya sudah. Aku memang Bapak Ibu wara-wara pegawai di sini ya. Wara artinya kehati-hatian bagi seorang pegawai di sini. Digaji oleh negara, berarti negara atau instansi menyewa kita. Yang disewa apa? Waktu kita. Dari jam berapa awak kerajo? Misalkan kalau guru jam 7 asaparampe sampai jam 3. Jam 7 asaparampe sampai jam 3 Bapak Ibu. Berapa jam? Ya, walaupun disabui mah itu. Jam kerja jam 7 asaparampe sampai jam 3. Ya, walaupun redaksinya seperti itu bukan berarti full jam segitu kerja. Kalau kegiatan-kegiatan manusiawi normal, maka tidak masuk dalam patokan tadi. Jangan dihitung lo per menit bakal lebihan lo. KWC-nya dihitung lo, berarti kalau KWC tadi 3 menit, tidak boleh aku pulang jam mampe. Berarti jam mampe lewat 3 menit aku boleh pulang. Tidak lo itu. Aku izin sholat, yo, jam berapa sholat? Jam 2 balik. Sudah sholat makan siang, berapa lama? Sampai pulang 5 menit. Berarti nanti tidak boleh jam sampai pulang. Jam berapa pulang? Sampai lewat sampai 25. Aduh Bapak Ibu. Ya, kawan cerita. Nyu guru. Kerajo dulu di Jakarta. Apa kerajo? Bahasanya budak korporat. Bahasa kerennya gini, budak korporat. Jadi pegawai kantoran. Pegawai kantoran kok siang tuh keceknya harus memilih, Pak. Siang harus memilih. Apa yang dipilih? 1 makan siang, 2 sholat. Kalau nyo memilih sholat, tidak bisa makan siang. Kalau nyo memilih makan siang, tidak bisa. Ya, rumit mencari waktu untuk bisa sholat tepat waktu. Kenapa? Lingkungan kerja.
Makanya disebutnya budak tadi, yo budak. Gaji kan gadang, yo gaji gadang. Akan tetapi keluasaan waktu itu nak do. Dia ndak tenang. Pokoknya orang-orang Jakarta itu kan, orang-orang di kota-kota besar tuh baban karajo tinggi. Baban karajo tinggi itu maksudnya alun karajo lah baban. Barangke karajo jam berapa, Pak? Wah, kalau di kampung kau jam 6 bisa minum kopi enak. Pak ya. Jam 7 bisa aja minum kopi. Kalau di Jakarta 7 minum kopi. Enggak bisa. Alat sasak masuk kereta api. Enggak bisa. Nah, walaupun memang gaji pun tinggi, UMR-nya tinggi, tapi di situ ada manfaatnya, ya, ada keuntungannya, tapi ada juga risiko yang diterima. Nah, tapi kalau memang sudah sepakat di awal, timbang-timbang lah yang seperti kita sebutkan tadi. Tapi kalau kita dalam posisi orang yang memakai jasa orang lain, mempekerjakan orang lain, yang seperti ini jangan dipermasalahkan. Waktu dipakai untuk sholat, ya waktu dipakai untuk istirahat sedikit, pergi ke WC dan seterusnya. Itu waktu-waktu manusiawi. Jadi kalau orang yang memang punya penyakit tertentu, tidak mampu untuk komitmen dengan waktu yang telah disepakati dengan pemberi pekerjaan, itu perlu ya GSP. Jadi ini zaman al-ijarah. Kemudian apa lagi? Kemudian selanjutnya tadi barang ya, barang yang disewakan. Nah, sekarang syarat selanjutnya ini sebenarnya sama saja ya, antara upah yang kita berikan ataupun barang yang kita sewa. Syaratnya adalah thahirah, suci. Barang yang kita sewa itu mesti suci. Makanya anjing Bapak Ibu, anjing disewa untuk memelihara kebun itu tidak sah sewanya. Sama juga masalah jual beli anjing sebelum ini sudah kita bahas. Jual beli anjing tidak boleh, walaupun ada hailah-hailahnya, ada solusi yang kita pakai. Sekiranya kita butuh membeli anjing, kita butuh membeli anjing. Tapi jangan anjingnya nanti beli. Ya, bakatnya antarkan anjing ke rumah saya, nanti saya kasih kamu uang. Itu silakan, boleh. Sama dengan tai ayam misalkan juga seperti itu, antarkan tai ayam ke rumah saya, nanti saya kasih kamu duit sekian. Jadi kita bukan menjadikan tai ayam sebagai objek. Objeknya apa? Jasa mengantarkan tai ayamnya. Sebaliknya tai ayam itu juga tidak boleh kita jadikan sebagai currency, ya, alat bayar untuk jasa orang lain. Kita tahu ini kawan atau tetangga kita punya kebun cabai. Kebetulan kita juga punya kebun cabai. Apa kata kita pada tetangga kita ini? Tolong nanti siang siang para ambo nanti ambo bayi angku dengan ciri ayam sekaruang. Ya. Sehingga jasa menyiang kebun tadi, jasa menyiangi kebun tadi dia hargai dengan tai ayam, tidak sah. Tidak boleh. Lalu bagaimana caranya, Ustaz? Nah, orang ini sebenarnya rela dia dibayar dengan tai ayam, tapi secara fikih tidak boleh. Maka solusinya adalah pakai namanya ujrah ramziyah. Ujrah ramziyah itu bahasanya model. Tolong siang kebun cabai saya, nanti saya kasih kamu makan siang. Jadi makan siang ini yang menjadi ujrah. Tapi awak sabui pula, nanti ambo agia pula angku ciri ayam. Nanti bawa pula ciri ayam ku yang ku sakaruang. Nah, yang seperti itu boleh. Nah, ini juga bisa dipakai untuk gaji atau upah pegawai yang kerjanya mengandung servis, yang tergantung servis naik tinggi gajinya. Misalkan pegawai kafe atau pegawai hotel, Bapak Ibu ya, pegawai hotel itu ada namanya servis. Gue pernah dulu ke Bandung, di Bandung tuh ada pegawai hotel yang mau tanya-tanya, berapa gaji sebulan bang? Sampai 1,5 juta. Suara pegawai hotel itu gaji sampai 1,5 juta. 4 juta bang, awak lah terkajui lu, gadang lu pada gaji guru, tempat awak lah.
Ya 4 juta. Itu belum termasuk servis, Pak. Servis, apa servis? Servis itu bonus bagi hasil dari perusahaan, tergantung hasil pemasukan hotel. Kalau tamu rami nyo dapat 4,5 juta tambah bonus servis sekian. Tuan Pak, tambah puluh tip. Aduh, puluh tip. Berarti barang take home pay-nya tuh coba. Barang piti dibawa pulang, iyalah biasa 10 lah. Lasuh lah. Ya. Nyo boleh sah saja tuh, akan tetapi yang penting apa tadi nyo magiah bonus lai, tapi nanjale gaji pokok tetap ada. Umpama guru gaji pokok ado, tunjangan lai, tunjangan kehadiran, tunjangan kinerja, tunjangan prestasi anak, misalkan anak berprestasi dalam lomba dapat punya bonus, silakan. Tunjangan misalkan nyo punya nan bujang jonan menikah beda pula, silakan. Tapi nanjale gaji pokok aduh, wih, Ustadz SEO wak meninjunya boleh nak? Tidak boleh, haram. Nah, tidak waraja mah kau nyadangan lelo. Menyewa sesuatu mesti yang halal-halal saja. Tidak boleh melakukan maksiat. Aduh cek lagi, kalau dalam kita fikih, menyewa orang untuk sholat. Kamu kasihnya tuh, sholat lah nanti ambu lagi aku 100.000. Contoh Bapak ya, sholat lah nanti ambu lagi 100.000. Kalau nanti disuruh anak-anak sah, ada lagi 100.000. Tapi kalau orang gadang Pak, sebab di preman, orang-orang lah gadang lah, orang-orang tak sembahyang. Kecewa, sembahyang lah, sembahyang ke masjid. Terus sembahyang lah, sembahyang isya, nanti yang bagian 100.000. Itu akad tak sah dong. Secara hukum kok. Jadi nanti sudahnya sholat, aciknya kawak mas 100.000 tadi Pak, akad awak tak sah, tak jadi. Ya. Di penutup akad itu mana tak sah. Batu sabab inyo sholat, manfaatnya balik ke inyo atau kawak. Kayaknya manfaatnya tidak kawak. Ya, makanya kewajiban pribadi itu tidak disewakan. Kewajiban pribadi tidak disewakan. Lain dengan perempuan yang menyusui anak, kewajiban suami. Makanya suami itu patutnya berterima kasih banyak-banyak kalau istrinya mau menyusui anaknya. Nyo kan sayangkan anaknya lo tuh, iyo anaknya lo, tapi nyo beranak dek gara-gara awak. Perempuan beranak gara-gara suaminya. Makanya dalam Al-Quran bahasanya al-mauludilahu. Ya, anak itu dilahirkan untuk bapaknya, maka bapaknya yang menafkahi. Ya. Nah, tapi kalau kewajiban, enggak. Kewajiban itu enggak disewa-sewakan. Mohon maaf ke bapak ibu, yuk. Mohon maaf ke ibu-ibu melayani suami, melayani pakai tanda kutip, aja hitung-hitung loh. Dah, lay agak 30 kali melayani udah sebulan itu berarti 30 juta. Itu enggak ya. Itu kewajiban dengan akad. Yang hitung serupa itu. Nah, kalau kewajiban enggak disewa-sewakan. Tapi kalau sesuatu yang istilahnya sekunder, tertier, baru masuk karena objek sewa. Itulah barangkali kajian kita malam hari ini tentang ijarah, sewa menyewa. Insyaallah selanjutnya kita juga akan membahas skema atau bentuk-bentuk akad kerjasama antara dua orang yang tadi sudah kita bahas. Apa itu? Al-ju'alah, sayembara. Dan bisa mau be kaki yang mau bagi oto pajero cek misalkan. Ya, itu akad bukan ijarah, bukan menyewa, tapi akad namanya ju'alah. Kalau bahasa awaknya mirip sayembara. Ya, kira-kira seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu, kajian kita mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.